Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita kembali datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya, dan marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya tidak ada lagi penghalang antara kami dengan Engkau, antara Engkau dengan kami. Pada saat ini kami juga memohon pimpinan-Mu Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, tolonglah kami, supaya kami dapat mengerti akan setiap sabda yang kami baca dan kami dengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan namanya, sebab Dialah Allah kita yang sangat mengasihi kita. Marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama menyanyikan Setia, Setialah, Setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Apapun keadaan kita pada hari ini, marilah kita berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena Dia adalah Tuhan yang setia, yang menolong kita, menyertai kita, bahkan menjanjikan kehidupan kekal kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia, setia sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, terkadang orang membuat sebuah peringatan, sebuah tanda supaya namanya dikenang.
Itu adalah sebuah kesombongan. Tetapi bangsa Israel membuat tanda, di mana setiap suku membawa batu lalu mendirikan sebuah tugu peringatan. Tetapi ini bukan untuk kesombongan. Mengapa bisa demikian? Mari kita perhatikan Yosua 4 ayat 21 sampai 24 yang demikian. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Amin. Ternyata Yosua memerintahkan bangsa Israel membuat tugu peringatan bukan untuk kesombongan. Bukan hendak menyatakan ini loh kami yang telah membawa kamu semua masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Bukan itu. Tetapi dalam rangka supaya keturunan mereka dapat mengerti bagaimana Tuhan telah menolong mereka melalui laut Teberau, melalui padang gurun yang begitu panas gersang, dan melewati sungai Yordan yang telah kering. Semuanya itu adalah karya Tuhan. Disitulah tujuan dibuatnya tanda. Dibuatnya tugu peringatan, supaya anak cucu mereka dapat mengenal Tuhan. Bukan supaya mereka mengenang kepahlawanan Yosua, kepahlawanan Musa, bukan itu. Karena apa? Karena Musa dan Yosua hanyalah alat. Dan yang harus diingat adalah yang memberi perintah, yang mempunyai kuasa. Sehingga ketika nanti tugu ini dibuat dan anak-anak mereka bertanya apa arti tugu itu, lalu diceritakan bahwa Tuhan telah menolong mereka. Demikian pula di dalam kehidupan kita ini. Marilah kita mengenang karya kita, mengenang karya orang yang telah lewat, yang telah kembali kepada Bapa, kita kenang. Tetapi dalam rangka kita melihat, ternyata di dalam karyanya itu ada Tuhan yang bekerja, ada Tuhan yang menolong. Demikian pula dengan kita. Kalau kita sudah pelayanan luar biasa, mari membuat tanda, ya silahkan, tetapi dalam rangka supaya anak cucu kita mengerti bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan ini semua. Aku hanyalah alat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan adanya tanda yang dibuat oleh Yosua pada saat itu, maka keturunan mereka akan sangat mudah untuk mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga mereka akan takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan menyembah namanya yang kudus. Oleh karena itu marilah di dalam kehidupan kita, kita juga dapat bekerja dipimpin oleh Tuhan, baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam pekerjaan kita, lakukanlah itu dengan baik, supaya kita memiliki kenang-kenangan bagi anak cucu kita, sehingga mereka pun akan dapat melihat karya Tuhan di dalam hidup ini, sehingga mereka pun akan memiliki iman yang lebih kuat lagi dari kita, sehingga generasi berikutnya akan lebih baik
dibanding generasi kita. Dan percayalah bahwa ketika kita berkarya di dalam Tuhan, Tuhan juga berkenan menolong, menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jangan memiliki kesombongan. Tolonglah kami, supaya kami juga dapat mewartakan tentang kehebatanmu, tentang kemahakuasaan-Mu kepada anak cucu kami, kepada keturunan kami. Sehingga mereka dapat mengenal Engkau bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Tolong juga anak cucu kami, keturunan kami, sertai mereka. Supaya mereka juga dapat mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Mereka dapat melihat kehebatanmu, kemahakuasaan-Mu di dalam hidup mereka. Sertai mereka Tuhan, berkatilah mereka. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Engkau. Jika hari ini kami tidak melanjutkan aktivitas kehidupan kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati kami, menolong kami, dan menuntun kami. Kami menyerahkan sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan maupun kesedihan, tolonglah mereka pulihkan keadaan mereka. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap setia, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.